Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita sekarang adalah present simple interrogative. Present simple interrogative atau biasa disebut juga dengan kalimat tanya. Jadi yang kemarin kan yang pertama ada affirmative atau positif, ada present simple negative atau kalimat negatif. Nah, di sini ada kalimat tanya yaitu present simple interrogative. Rumusnya hampir sama ya. Rumusnya kita pakai sama 3 kayak kemarin. Yang pertama ini ada to be plus subject plus verb ing plus object. Objeknya sunnah. Terus jangan lupa ada question mark. Question mark itu tanda tanya. Nah, kalau misalkan diinget-inget nih, first formula affirmative itu kan subject dulu kan, subject plus to be-nya di kedua, plus verb ing plus object kan. Nah, kalau di pertanyaan itu, di interrogative, itu to be-nya diawalin, to be dulu, baru subject, baru verb ing dan object. Jadi dibalik gitu, to be-nya dulu. Misalkan di sini, am I working in the office? Am I working in the office? Apakah aku sedang bekerja di kantor? Gitu. Jadi ini kan tadinya awalnya kalimat positifnya I am working in the office. Gitu. Kita ubah jadi kalimat tanya jadi am I working in the office? Gampang, tinggal diubah depannya doang. Tadinya subject to be jadi to be subject. Tadinya I am jadi am I. Oke, gitu. Nah, terus cara kita menjawab, ini ada short answer. Short answer itu cara menjawab dengan cepat ya, yang dengan yang sederhana itu menggunakan yes or no. Ini sesuaikan. Misalkan kita jawab yes. Terus di sini kasih to be, kasih subjeknya. Kalau di sini kan I ya, berarti kalau I berarti you yang jawab. Kan gak mungkin nanya diri sendiri. Ini berarti subjeknya, terus to be-nya. Am I working in the office? Yes, you are. Kalau nggak benar kalimatnya berarti no, you are not. Gitu. Coba lagi yang ini deh. Yang nggak dibalik ya belakangnya. Misalkan di sini are we going to school? Apakah kita akan berangkat ke sekolah? Yes, we are. Yes, we are. Jadi yes. Terus kita lihat subjeknya di sini apa? We. Taruh we di sini. Terus kasih to be-nya we apa? Are. Yes, we are. No, we are not. Gitu ya. Are they playing soccer? Yes, they are. No, they are not. Is she cooking dinner? Yes, she is. No, she is not. Is he washing the dishes? Apakah dia mencuci piring? Yes, he is. Or no, he is not. Is it climbing the tree? Yes, it is. No, it is not. Climbing the tree. Apakah misalkan di sini apa ya? Misalkan singa, lion. Is it climbing the tree? Apakah dia sedang memanjat pohon gitu? Oke, ini yang rumus pertama. Ingat tinggal ditukar aja posisi subjek sama to be-nya. Tadinya subjek di depan, sekarang jadi to be duluan gitu. Dan jangan lupa question mark. Oke. Oke, next ada yang second formula di sini. Kalau afirmatifnya apa coba ingat-ingat? Kalau afirmatifnya ini ada subjek plus verb plus objek ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat kalimat tanya dari verb, kalau ini verb ing ya, verb ing ini berarti kalau udah ada ingnya nggak dihukumi lagi sebagai verb di kalimat. Kalau misalkan di sini cuma verb doang, itu dihukumi sebagai verb. Jadi kalau kita mau bikin interrogatifnya, kita berarti pakainya do or does. Do or does, bukan to be. Ya, di sini nggak ada to be-nya. Karena apa? Nggak ada ing. Betul. Kalau nggak ada ing berarti dia pakai do or does plus object.
Do or does plus subject plus verb tanpa ing plus object plus question mark. Misalkan, do I look pretty? Do I look pretty? Jadi do-nya dulu. Does itu buat she, he, it. Nah, subjeknya apa disesuaikan. Terus verb, wait. Ya, verb tanpa ing terus plus objek. Oke, bener ya di sini ya. Do terus subjeknya I, verbnya look, pretty-nya objek. Kita cara jawabnya gimana? Cara jawabnya yes or no, terus lihat subjeknya apa, terus kasih depannya ada apa. Kalau dia pakai do berarti yes you do. Kalau misalkan di sini ada yang pakai does ya, he, she, it, berarti belakangnya juga sama, does or doesn't. Does he cook this pasta? Di sini ingat ya, cooknya nggak pakai s belakangnya karena di sini udah ada does. Does he cook this pasta? Jawabannya bisa yes, he subjeknya ya. Terus depannya he ada apa? Does. Yes, he does. Kalau misalkan negatif berarti no, he doesn't. Oke. Itu bedanya di sini. Ini kalau di contoh ini ada yang belum tahu artinya, boleh silakan dicari tahu ya. Ini yang terakhir ada does it eat carrot? Yes. Subjeknya apa? It. Depannya it ada apa? Does. Yes, it does. Kalau no berarti no, it doesn't. Oke, gitu. Yang perlu diingat-ingat di sini second formula itu pakai do or does ya, bukan pakai to be karena di sini ada verb tanpa ing. Next yang third formula, di sini yang paling simple, tinggal ada kalau afirmatifnya itu subject plus to be plus object ya. Nah ini tinggal diganti aja karena dia ada to be, berarti to be-nya di depan. Jadi to be plus subject plus object plus question mark. Misalkan to be-nya I apa? M kan? Berarti M dulu, baru I, baru objeknya apa terserah. Am I pretty? Gitu. Nah, nggak mesti cuma kata sifat aja. Bisa mungkin pekerjaan dia apa, statusnya dia apa, juga bisa. Misalkan di sini, are you a junior high school student? Apakah kamu siswa SMP? Gitu. Di sini ada juga are they teachers? Apakah mereka guru? Are we friends? Apakah kita berteman? Is he an engineer? Apakah dia seorang insinyur? Is he your mother? Is she your mother? Is it your pet? Misalkan gitu. Nah, tadi kan udah udah dijelasin cara jawabnya gimana, short answer-nya di sini. Karena yang rumus ketiga itu pakainya to be, berarti jawabannya sama kayak yang di sini ya. Coba ditulis sendiri sambil buat latihan biar paham. Oke, di sini udah sampai ke third formula, itu yang terakhir. Nah, cara menjawab present simple interrogative ini bisa juga menggunakan long answer. Misalnya gimana? Kalau tadi kan short ya, yes, cuma yes sama no aja gitu. Sekarang kita bisa pakai long answer juga. Misalkan yang pertama first formula. Misalkan di sini ada am I working in an office? Nah, long answer-nya itu caranya diulangin. Misalkan kita mau pakai yes. Yes. Terus sesuaikan subjeknya. You are. Di sini kan berarti subjeknya you. Karena ini I, kalau ditanya kan berarti you itunya yang jawab. Berarti yes, you are. Terus ditambahin belakangnya apa ditulis. Jadi ini kan kalimat tanya. Nah, di sini jadi kalimat afirmatifnya. Yes, you are working in an office gitu. Jadi yes, terus lihat subjeknya apa, taruh di sini, to be-nya apa, taruh di sini, terus lanjutannya, kata-kata kalimat lanjutannya taruh di bawahnya, di belakangnya. Nah, kalau misalkan negatif berarti tinggal ditambahin not. Kita kan udah belajar present simple affirmative dan negatif ya. Nah, ini yang affirmative, ini yang negatif gitu. Oke.
Misalkan terus di sini ada yang second formula. Do you play basketball? Yes. Terus kita lihat subjeknya apa? I. Di sini you berarti jawabannya I. Yes, I. Gak usah pakai do. Gak usah pakai do. Yes, I do play basketball, nggak perlu karena play ini udah kata kerja, jadi nggak usah pakai do lagi. Yes, I play basketball. Ingat ya, nggak pakai do. Tapi kalau di kalimat negatif ada do-nya. No, I don't play basketball. Oke, gitu caranya. Sekali lagi, yes, I play basketball, nggak pakai do. Tapi kalau negatif, no, I don't play basketball, ada don't-nya. Nah, kalau yang he, she, it gimana? Kan pakai does tuh. Nah, gini ya. Does she cook dinner? Di sini cook-nya nggak ada s-nya ya, karena udah di does. Nah, answer-nya misalkan yes. Yes, she. Nah, cooks-nya ini ada s-nya lagi di sini. Kenapa? Karena di sini nggak ada does. Ya, kalau nggak ada does berarti verb-nya ditambahin s atau es. Yes, she cooks dinner. Kalau no, nah doesn't-nya muncul nih di sini. No, she doesn't cook dinner. Gitu ya. Ini mengingatkan kembali materi yang di affirmative dan negatif. Oke. Next, yang third formula ada are we friends? Yes, we are friends. Sama aja ya, tinggal dibalik aja. Kalau no berarti no, we are not friends. Oke, gitu ya. Nah, sekarang berarti silahkan dibuat contoh dari masing-masing subjek seperti biasa. Tapi sesuai arahan ustazah di assignment. Kalau disuruh nyatet doang berarti nyatet doang. Kalau disuruh bikin contoh berarti bikin contoh ya. Dari first formula berarti bikin contoh dari semua subjek. Are you, they, we, he, she, it. Dari second formula juga sama, bikin are you, they, we, he, she, it. Plus short answer-nya ya. Plus short answer-nya. Tadi yang satu juga plus short answer-nya. Nah, yang ketiga di sini sama subjeknya are you, they, we, he, she, it. Tapi di sini ustazah pengen ini pakai long answer. Oke, long answer. Jadi first formula, second formula jawabannya pakai short answer, yang third formula pakai long answer ya. Oke. Nah, tugasnya silakan nanti dikerjakan di buku tulis, di foto dan diupload di assignment. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.